Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melihat bagaimana pergerakan dari saham-saham ini. Jadi kita akan melihat saham-saham ini apakah mereka ada yang turun atau ada yang naik, dan apakah mereka saat ini ada yang berada di area support atau berada di area resisten untuk mendekati area rejectionnya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari saham-saham atau video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya. Oke. Lanjut aja, untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham SMMT. Oke. Saham ini sendiri kalau dari kemarin, dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 17 Maret itu langsung naik terus ya, naik drastis dia sampai di sini. Dimana di sini dari awal ini ketika dia breakout dari area ini di harga 625, itu dimana adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya ya. Di situ resisten, di sini sempat diretest jadi area support, dan kemudian di sini dia sempat tertahan, dan kemudian dia openingnya kemarin langsung lompat di sini. Ketika di sini closingnya di harga 615 di candle ini, tapi di sini dia openingnya langsung di harga 710 dan closingnya di harga 640, masih di atas area ini, dan selanjutnya besoknya langsung lanjut naik terus ya. Ketika di area support ini naik terus dan dia sampai di sini di harga 1110, dia kembali mental, di mana 1110 itu adalah area support sebelumnya. Sini 1110 itu adalah area resisten dan area retest menjadi support ya di sini. Oke, dan kemudian dia masih tertahan walaupun dia sempat keluar kemarin, di sini. Sempat keluar di mana dia tertingginya pernah di harga 1170 ya, 1170, dan kemudian closingnya di harga 1075. Oke, jadi masuk lagi ke dalam area sini. Jadi kalau untuk saham SMMT ini sendiri sebenarnya kalau dari segi risk rewardnya sudah lumayan tinggi ya, lumayan tinggi di sini. Dan resisten target kita di sini, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke harga sini, dimana ini adalah harga 1215. Itu adalah juga area, kita lihat. Oke, 1215 itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini juga ada area retest untuk menjadi area supportnya ketika di sini menyentuh dan kembali mantul ke atas dan kemudian kembali di reject. Oke, jadi ada kemungkinan saham SMMT ini akan sampai ke harga sini ya, di harga 1215. Tapi di situ juga kita harus tahu di sini sebelumnya ada resisten yang cukup kuat juga ya di harga 1110 ini. Jadi itu harus kita perhatikan juga apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak ya. Oke, jadi amannya kalau mau masuk di saham ini kita bisa tunggu aja di bawah sini, dimana ini adalah area support sebelumnya di harga 920 ini. Saya lihat dulu. $920 itu adalah area support di sini ketika di sini di breakout, dan kemudian di sini sempat retest juga, dan kemudian retest lagi dan kembali naik ke atas lagi untuk harga 920-nya ini. Oke, jadi bisa aja untuk saham ini kita tunggu aja dia kembali retest ke harga 920 ini. Dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, satu tick atau dua tick terserah ya. Jadi di sini misal kita masuk di harga 930, cut loss kita di harga 885, karena kalau di sini juga sudah terlalu kepanjangan ya. Di sini sudah sekitar 33% sendiri persentase kita kalau di area support yang ini. Jadi kalau kita masuk di sini, kita tunggu dia kembali retest ke bawah sini di harga 930, anggap aja kita dapat di harga 930. Tetapi kalau dia turun dari harga 920, kita bisa keluar dulu misal di harga 895 dengan persentasi 3,77%, dan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten 1110 ya, jadi sekitar 19% untuk area take profit kita. Tetapi kalau dia ternyata closingnya berhasil breakout dari area ini, misal dia closingnya di harga 1125 atau harganya 1115 atau 1120, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa akan sampai ke area sini di harga 1215 dengan profit maksimal kita 30,63% kalau kita ambil di harga 930. Itu kalau kita jemput dia ketika dia kembali retest ke sini ya. Tapi ternyata kalau dia nggak retest, dia lanjut naik, kita bisa buy on breakout di area sini misal di harga 1115.
Catalyst satu tick aja di bawah area sini atau 2 tick terserah. Dengan resisten kita, harapan kita di harga yang sama masih ada di harga 1215. Jadi area resisten kita adalah kemungkinan take profit kita dapat sekitar 8,97% kalau kita ambil di harga buy on breakout-nya di harga 1115. Dengan cut loss kita di harga 1090 dengan persentase cut loss-nya 2,24%. Dan di sini juga kalau bisa kita lihat untuk RS-nya sendiri sudah mahal ya, sudah mahal, tapi sebelumnya masih ada resisten di sini di area sini di area 94,87%. Jadi ada kemungkinan dia masih akan naik ke sini, sedangkan di sini dia masih berada di area 85 ya. Jadi masih kurang beberapa persen lagi, coba kita lihat. Masih kurang 9% lagi ya untuk sampai ke area sini. Oke. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia ternyata nanti bisa sampai ke area resisten sebelumnya di sini untuk sampai apakah akan langsung ke sini atau dia kembali reject lagi ya untuk saham SMMT ini. Oke, jadi bisa kita lakukan dua opsi ya, dimana kita bisa tunggu dia retest lagi atau kita tunggu dia buy on breakout sekalian. Dimana kalau secara trennya sendiri saham ini masih strong uptrendnya ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle berada kuat di atas garis MA50. Dan di sini jaraknya juga cukup jauh ya, karena dia di sini terus rally terus ketika dia di sini turun dan kemudian naik dan kemudian langsung lanjut rally terus. Oke, seperti itu untuk saham SMMT ini. Selanjutnya kita akan lihat saham MTDL. Oke, MTDL ini bisa dibilang sekarang dia sedang di posisi yang sangat-sangat labil ya, dimana walaupun secara trennya sendiri masih saat ini masih terbentuk pola uptrend ya, pola uptrendnya dimana secara garis besar, secara jangka panjangnya dia masih garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle juga walaupun sudah berada di bawah garis MA50-nya tapi masih berada di atas garis MA200-nya. Jadi walaupun secara trennya walaupun dia bentuk pola yang seperti ini, tapi secara tren jangka panjangnya dia masih uptrend ya, dimana kalau kita bentuk pola seperti ini, kita hubungkan lower dan lowernya masih uptrend sepertinya. Di sini lower low-nya, di sini ada lower high-nya secara jangka panjangnya. Tetapi kalau kita lihat secara jangka pendeknya, dia sekarang sudah terbentuk pola downtrend ya, dimana garis MA50 sudah mulai menungkik ke bawah karena candle-candle ini konsisten berada di bawah garis MA50-nya. Dan di sini juga bisa kita lihat garis MA50 ini adalah berfungsi sebagai area resisten ya di sini ketika dia menyentuh dan kemudian kembali reject lagi ke bawah. Dan di sini juga saya buatkan area resisten trendline downtrendnya, di mana ini adalah penurunan ketika ini adalah dia sudah memotong garis uptrendnya ini. Coba saya hilangkan dulu MA50-nya. Oke, ini adalah support uptrendnya, di sini support uptrend dan di sini juga sudah di breakdown ya di sini. Itu sudah breakdown dan kemudian jadilah garis MA50 juga ikutan menungkik karena candle-candle bergerak di bawah garis MA50-nya. Jadi di sini dia sudah nge-breakdown garis trendline supportnya, support uptrend, dan juga sudah nge-breakdown garis MA50-nya seperti ini. Oke, di sini ya. Oke, jadi di sini dia polanya seperti ini. Jadi saya buat aja ini adalah resisten trendline downtrendnya sekalian seperti ini. Oke, saya hubungkan antara resisten sebelumnya dengan resisten yang baru, jadi sudah terbentuk higher low ya di sini. Higher-nya di sini adalah higher low, di mana higher-nya atau tertingginya sudah lebih rendah dibandingkan dengan tertinggi sebelumnya. Oke, jadi ada kemungkinan dia sebelum dia menjebol area ini atau resisten ini, berarti dia ada kemungkinan akan bergerak lanjut downtrend seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan lanjut turun ke bawah sini, menjadikan area resisten ini tetap menjadi area resisten downtrendnya. Tapi di sini selagi di sini masih ada pengaman ya istilahnya. Selagi dia belum ngejebol garis MA200, berarti trennya masih bisa dibilang masih bagus ya untuk saham MTDL ini. Cuman kalau di sini sendiri kalau saya hitungkan untuk area risk rewardnya kurang menarik ya. Kan di sini juga sebelumnya dia sudah ngejebol juga di sini. Di sini adalah area resisten dan di sini juga adalah area retestnya ketika di sini resisten sebelumnya di breakout dan kemudian di sini di retest dan di sini juga di retest untuk jadi area supportnya dan kemudian dia naik dan kemudian di sini di breakdown. Oke, di sini akan saya buatkan juga area aja. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita bisa tunggu aja untuk saham ini. Kalau di sini sendiri dia bisa dibilang sangat-sangat labil ya, karena masih dekat di sini resistennya.
dan di sini titik cut loss kita. Jadi sekitar cut loss kita maksimal adalah di bawah sini ya, di bawah garis MA200 nya dan di bawah area support ya, support sebelumnya. Jadi sekitar di harga 610. Kalau kita masuk di harga closing kemarin, hari Jumat kemarin di harga 680 dengan resisten kita di harga 695, itu persentase yang akan kita dapat adalah 2,21% untuk area take profit kita, dan cut loss kita di harga 610 itu sekitar 10,29%. Jadi itu lebih tinggi tingkat cut loss kita dibandingkan resisten kita ya. Oke, jadi saran saya untuk kalau mau masuk di saham MTDL ini, kita bisa tunggu aja dia di area-area ini untuk mempersempit wilayah cut loss kita ya. Di area sini misal di harga di sini juga masih rawan ya. Oke, kita tunggu aja di MA200 nya. Kita tunggu aja di MA200 nya misal di harga 625 dengan cut loss yang tetap sama di harga 610 dan take profit kita masih sama seperti sebelumnya di harga 695 dengan persentasi take profit kita adalah 11,20% dan cut loss kita 2,40% kalau kita ambil di harga 625, di mana itu adalah area support MA200 nya. Kalau di sini, kalau di harga area 660-an ini masih terlalu dekat dengan wilayah resistennya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk saham MTDL ini. Untuk saat ini kita bisa awasi dulu aja, selagi dia masih berada di atas garis MA200 nya berarti masih aman untuk tren jangka panjang atau untuk kita hold jangka panjang. Tapi kalau garis MA200 nya ini juga sudah ditembusnya, berarti dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan memutus atau menyudahi pola uptrendnya ini, dimana dia akan membentuk pola downtrendnya. Oke, di sini juga dari awal saya menganalisis saham MTDL ini, sepertinya juga saya sudah menyebutkan bahwa ini polanya akan downtrend ya untuk saham MTDL ini. Coba MTDL. Oke, kalian bisa lihat di saham di tanggal 14 Maret ya. Oke, 14 Maret. MTDL atau apa ya? Sepertinya MTDL ya. Oke. Jadi seperti ini untuk saham MTDL itu. Jadi kita tunggu dulu aja ya, kita tunggu dia apakah dia bertahan di atas garis MA200 nya ataukah dia nanti kembali breakout. Kalau kita breakout, kita bisa pertimbangkan ya, kita bisa pertimbangkan masuk, kita cari area resisten tertinggi terdekatnya misal di sini. Oke. Jadi kalau misal dia nanti berhasil breakout, misal seperti ini, dia tuh naik dan kemudian turun sini, di sini, dan kemudian dia breakout, retest, dan kemudian ada harapan dia akan ke sini. Oke, jadi kita bisa jemput dia ketika dia sudah berada di area resisten tertinggi terdekatnya dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal dia breakout di harga 715 ya, di cut loss kita di harga 680 ya. 690 ya. 690 dengan persentase 3,50% dan harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini di harga 800, di mana itu adalah jajaran resisten sebelumnya ya di sini. Sekitar persentasenya 11,89%. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya untuk saham MTDL ini. Kita bisa tunggu dia jemput dia di bawah sini, di bawah garis MA200-nya, atau kita tunggu dia breakout sekalian untuk saham MTDL ini. Oke, di sini juga kita bisa lihat dia sudah menungkik ke bawah ya. Jadi apakah di area 50 ini dia akan mantul lagi ke atas atau dia akan lanjut turun ke bawah lagi untuk RSI-nya sendiri. Oke. Jadi kita lihat aja nanti saham ini, kita bisa tunggu dia kembali retest ke bawah atau kita bisa buy on breakout ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, menandakan dia akan mengcancel ya, istilahnya mengcancel pergerakan downtrendnya. Jadi dia akan bergerak sideways di area ini. Kalaupun dia nggak langsung uptrend, dia akan bergerak sideways di area ini. Baru dia menentukan akan kemana, akan breakout ke atas atau lanjut breakout ke bawah, seperti itu. Kalau dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini ya. Selanjutnya ada saham Cepin. Oke, kalau Cepin ini ternyata dia nge-breakdown lagi area support sebelumnya ya, dimana ini saya buatkan area supportnya. Kalau di sini saya tarik ke sana. Oke, di sini support, dan di sini juga area support. Dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten ya, bisa dibilang area resisten dan kembali reject. Di sini di breakout. Coba di sini saya paskan lagi aja. Saya akan ubah resistennya, areanya ini sesuai dengan pantulan-pantulannya yang terbaru ya.
Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kalau secara tren garis besar sendiri, saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200, dan kabar buruknya candle semakin menjauh di bawah garis MA200 nya, dan di sini juga dia sudah nge-breakdown lagi ya, nge-breakdown lagi untuk area support sebelumnya, dimana walaupun saya perbaharui lagi dengan area pantulan ya, ketika dia sini ya, di sini dia nge-breakdown dan kemudian di sini dia breakout ya, kemudian dia retest di candle yang ini, kemudian mantul lagi ke atas dan kemudian retest lagi dan kemudian sempat mantul lagi ke atas dan kemudian dia nge-breakdown lagi. Oke, berarti dia sekarang bisa jadi polanya akan seperti ini ya untuk saham Cepin ini. Bisa jadi polanya akan seperti ini, dia akan lanjut turun ke bawah untuk menjadikan area support ini, area resisten trendline downtrendnya ini menjadi area support trendline downtrendnya. Jadi dia akan menggunakan itu untuk lanjut melakukan penurunan ya, dimana dia juga sudah nge-breakout area supportnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk saham Cepin ini sendiri untuk saat ini sangat kurang menarik ya untuk kita, pertama untuk kita trading kan, kedua kalau untuk kita hold jangka panjang juga secara tren sendiri ini masih downtrend ya, masih kuat downtrendnya. Jadi untuk hold jangka panjang juga, kalau kita masuk untuk hold jangka panjang sangat-sangat beresiko. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Cepin ini, kita bisa awasi dulu aja apakah dia nanti, ini saya hapus dulu aja karena udah nggak guna. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya seperti apa ya, apakah dia nanti di sini aja saya buat area juga. Oke, apakah area ini mampu menahan pergerakan penurunan dari saham Cepin ini? Jadi kalau dia mampu menahan misal seperti ini, dia akan bergerak sideways di area ini. Kemudian dia akan menentukan mau breakout atau mau lanjut breakdown ke bawah. Oke, seperti kita tunggu aja. Berarti saham Cepin ini kita awasi dia di area sini di harga 5.425, atau kita tunggu lagi dia di area sini, misal dia kembali breakout dengan volume yang kuat dan kemudian retest lagi, kita bisa mulai ambil lagi di area ini ya, di harga misal di 5.775 untuk saham Cepin ini. Cuman kalau untuk saat ini belum saya sarankan ya. Jadi untuk saham Cepin ini bisa kita awasi dulu pergerakan ke depannya seperti apa. Apakah dia turun dan lanjut breakdown, apakah turun di sini dan dia kembali mantul untuk kembali ke area sini. Jadi kita lihat aja kalau kita masuk di harga 5.425 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, dengan resisten kita sebelumnya di sini misal di harga 5.700, jadi sekitar persentasi area take profit kita adalah 5% dan cut loss kita 2,30% kalau kita ambil di harga 5.425. tentunya ketika ada pantulan lagi di sini seperti sebelumnya ya, di sini dia turun dan kemudian ada pantulan lagi ke atas. Oke, seperti itu untuk saham Cepin. Dan di sini juga kita lihat dari RSI-nya dia juga sudah reject ya, reject dari area 50-nya. Saya paskan dulu. Reject dari area 50 dan juga sudah terbentuk dead cross ya, dimana dia sudah garis ungunya ini sudah memotong garis kuningnya. Oke, selanjutnya ada saham BRMS. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kemarin tuh prediksi garis MA50 nya ya. Oke, ini di sini ada garis, di sini saya buat ada garis bearish ya, pola divergent bearish. BRMS ini kemarin terakhir saya buat video terbarunya tentang BRMS itu adalah tanggal 21 ya. 21 itu berarti di candle yang ini, di candle merah ini, dimana dia reject ketika sudah mendekati area resisten 213. Dimana 213 itu adalah area resisten sebelumnya ya di sini. Di sini adalah jajaran resisten, kemudian di breakout dan di sini retest untuk menjadi area supportnya. Dan di sini juga sempat retest dan kembali naik lagi ke atas, dan di sini berarti dia sempat keluar kemarin ya di candle ini. Dia sempat keluar menyentuh ke tertingginya berapa itu? Tertingginya di harga 220 dan kemudian lanjut turun dan membentuk pola seperti pola apa ini ya? Shooting star apa ya? Coba saya cari dulu. Ya betul ya, bisa dibilang itu adalah pola shooting star ya di sini. Di mana bisa kita lihat ketika ekornya manjang ke atas dan dia berada posisi di sini sebelumnya, sini adalah resistennya ya, di
posisi tertingginya dan membentuk pola seperti ini dan lanjut turun, dan sini juga membentuk pola seperti ini lagi dan lanjut turun. Di sini juga bisa dibilang harusnya ini warnanya merah. Kalau warna hijau ini masih ada kemungkinan dia masih bisa terbentuk inverter hammer ya, tapi ini kenapa kok dibikin contohnya berwarna hijau ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini dia berada di area resisten dan kemudian dia kembali reject ke bawah ketika membentuk candle seperti ini. Ini sama seperti ini, candle shooting star ya, dimana dia sampai ke area resisten dan kemudian dia reject. Jadi ada kemungkinan untuk saham BRMS ini dia akan kembali ke area sini ya. Di sini harga misal di harga 168 ya. Oke, di harga 168, dari mana juga kalau nanti dia mungkin sampai ke area sini, garis MA50 juga akan sampai ke harga 168 juga. Jadi untuk saham BRMS ini sendiri masih kita sarankan ketika mungkin kemarin tanggal 21 saya ulas video BRMS ini, saya juga sarankan ketika BRMS ini kita tunggu aja mungkin di area sini, dimana ini adalah garis MA50 nya. Saya hapus saja. Di sini ada garis MA50 dan di sini juga ada area dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini support, di sini support, dan kemudian di sini sudah menjadi area di breakout lagi ya. Area ini di breakout dan sudah retest di sini, dan sini juga sudah retest. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk masuk di harga ini, misal di harga 168 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah garis MA50 nya, dan resisten kita masih sama seperti sebelumnya di harga 213 ya. Jadi sekitar 26,79% untuk wilayah take profit kita, dan cut loss kita 8,93% dengan catatan kita masuk di harga 168 ini. Tetapi kalau seumpama dia nggak turun, nanti kita bisa buy on breakout ketika dia sudah breakout dari area harga 213 tentunya dengan volume yang kuat ya. Bisa kita beli ketika dia breakout, atau kita bisa tunggu ketika dia breakout dengan kuat, kita bisa tunggu dia kembali retestnya atau pelemahannya ya. Jadi kita bisa masuk ketika dia retest. Ketika dia retest dengan volume yang kecil, berarti itu adalah breakout yang sehat ya. Ketika dia breakout dengan volume yang kuat dan kemudian retestnya volume yang kecil dan kemudian ada pantulan lagi, berarti dia breakoutnya bagus ya. Oke, seperti itu untuk saham BRMS ini. Kita bisa tunggu di bawah, kembali dia reject ke bawah, atau kita bisa buy on breakout ketika dia sudah menembus garis garis area 213-nya. Nah, di sini juga dia sudah terbentuk dead cross ya, dia sudah memotong garis kuning dan dia kemungkinan akan turun sampai ke sini ke area 50, di mana itu adalah area support juga sebelumnya di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi sama seperti pola sebelumnya, ketika dia naik dan kemudian turun dan di area 50 dia kembali mantul. Jadi ada kemungkinan di sini akan kembali ke area 50 dan di sini juga dia akan kembali ke harga 168 atau 167 ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja untuk saham BRMS ini, dia turun, retest, reject, atau dia kembali breakout. Bisa kita ambil di dua kondisi itu. Kita bisa tunggu dia turun dan kita bisa buy on breakout ketika dia breakout. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Oke, Elsa ini sendiri ternyata kalau dari garis MA50 dan MA200 nya sudah mulai menarik ya, dimana garis MA50 sudah memotong garis MA200 dikarenakan candle-candle bergerak konsisten di atas garis MA50 dan MA200 ya. Ketika di sini dia naik di garis MA50 nya dan kemudian di sini di breakout garis MA200 nya dan kemudian dia naik, dan kemudian di sini walaupun turun dia masih tertahan, harga masih tertahan di atas garis MA50 nya ya. Dan kemudian dia naik lagi ke atas dan masih sekarang berarti dia masih menari-nari di atas garis MA50 dan MA200 nya, dimana area ini juga bisa kita lihat ini area yang kuat juga ya, dimana ini adalah area resisten. Dan kalau ini saya panjangkan ke sana, nah ini juga ada area supportnya. Di sini support, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini resisten di breakout ya, di breakout dan retest di area sini. Dan kemudian di sini walaupun sempat ngejebol tapi masih tertahan di garis MA50 dan MA200 nya. Di sini dan sini dia kembali reject. Kembali reject, dimana ini adalah area resisten trendline downtrend mayornya ya. Nih, sini kita lihat ini adalah resisten trendline downtrendnya. Di sini turun, dan di sini juga kurang pas nih sedikit. Oke, seperti ini baru tersentuh ya. Oke, kita lihat. Walaupun kemarin sudah sempat breakout ya, dari area ini, tetapi dia sampai di harga 360 dia terpantul ya. Coba 360 itu
Oh, ternyata kalau di harga 360 itu kalau kita hubungkan dari pola sebelumnya ada di sini. Ada support ya di sini ya. Di sini ada sempat ada support ketika di breakout, di sini retest menjadi support di sini dan naik sampai ke resistance trend downtrendnya, dan kemudian lanjut di breakdown lagi dan di breakout lagi ya di sini. Dan kemudian di sini juga bisa kita lihat ada area resistennya juga di sini. Ketika dia reject turun ke bawah dan kemudian di sini sampai ke area resisten ini dan kemudian dia lanjut turun di area di harga 360 ini. Oke, berarti untuk saham Elsa ini sendiri coba kita lihat untuk risk rewardnya. Kalau kita masuk di harga kemarin closingnya hari Jumat kemarin, cut loss kita satu tick di bawah garis MA, di bawah garis MA 50 dan MA 200 nya misal di harga 286 ya. Di harga 286 di mana itu adalah di bawah garis MA 50 dan MA 200 nya, dan untuk resisten kita di sini di harga 316 di mana itu adalah resisten trendline downtrendnya. Berarti sebenarnya masih bisa sih, masih aman ya, masih persentasi take profit kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan presentasi cut loss kita, atau mau kita maksimalkan cut loss kita di sini tapi itu udah lebih dari 10% ya, nggak saya sarankan. Di sini aja amannya di bawah garis MA 50 dan MA 200 nya. Jadi kalau seumpama candle masih bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200 nya, berarti dia akan membatalkan golden cross nya ini. Dimana kalau dia turun dari di bawah garis MA 50 dan MA 200 nya, maka garis MA 50 nya kalau candle bergerak konsisten ya di bawah garis MA 50 ini terus, misal seperti ini, dia turun ya, dan turun seperti ini. Jadi garis MA 50-nya ini akan kembali menungkik ke bawah, dan memotong garis MA 200-nya. Jadi dia membatalkan pola uptrend-nya di mana dia sudah membentuk pola golden cross, jadi akan membentuk pola dead cross lagi. Jadi selagi dia masih berada di atas garis MA 50 dan MA 200, berarti saham ini masih aman. Oke, tentunya di sini kita tetap membutuhkan pantulan ya, pantulan di mana dia di sini masih reject kuat. Ya sebenarnya retest ini ya, retestnya masih kecil ya, karena dari volume sendiri di sini kecil. Di sini ketika dia breakout dengan volume yang kuat, habis itu dia retestnya dengan volume yang kecil ya. Sini volume yang kecil. Nah, di sini bisa kita pertimbangkan untuk kita masuk di area-area sini ya. Terserah kita mau dapat di harga berapa. Yang penting dia sudah ada indikasinya menarik ya. Sudah membentuk candle hijau, misalnya sudah terbentuk doji atau terbentuk pola inverted hammer atau pola hammer, kita bisa mulai nebeng masuk ya. Oke, seperti itu. Yang pasti batasan cut loss kita kalau kita masuk di area sini adalah garis MA 50 dan MA 200. Untuk resisten terdekatnya adalah resisten trendline downtrendnya ini. Tentunya kalau dia berhasil closingnya di atas resisten trendline downtrendnya ini, misal di harga 320, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 360 dengan presentasi 20,81%. Oke, seperti itu ya. Untuk saham Elsa ini kita bisa masuk juga di harga closingnya kemarin di harga 300, atau kita cari lagi di bawah area sini apakah dia akan lanjut turun dan apakah akan ada pantulan. Kita bisa masuk dengan batasan cut loss kita tetap di bawah garis MA 50 dan MA 200 itu adalah mutlak ya gitu. Jadi ketika dia sudah bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200, jadi dia akan membatalkan pola uptrendnya. Oke, seperti itu untuk saham Elsa ini. Jadi kita bisa pantau aja dia di area ini apakah dia kembali mantul ataukah lanjut turun ke area sini, ke bawah sini, dimana ini bisa dilihat juga ini adalah area yang kuat juga ya. Di sini ada resisten, di sini ada support, di sini support, di sini support, di sini menjadi area resisten, dan di sini sempat menjadi ada area pantulan juga. Di sini ada ekornya dan kembali mantul ke atas. Jadi kita bisa lihat dia di area sini di harga 296 ini, di area sini apakah dia mantul atau dia akan kembali ke harga 272 ya di sini. Oke, seperti itu untuk saham Elsa. Kalau RSI-nya sendiri sudah menungkik ya, sudah ngejebol support area 50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu. Apakah dia akan kembali ke sini? Kembali ke sini Elsa ini, atau dia akan mantul di sini, bisa kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Oke. Selanjutnya ada saham MLPL. Oke, MLPL ini sudah lama ya. MLPL itu terakhir saya baru aja tanggal 24 ya. Tanggal 24 itu di candle yang ini. Oke, di candle ini berarti dia di sini saya bilang kemarin kalau nggak salah, seingat saya kita akan lihat pergerakan saham MLPL ini seperti apa. Apakah kembali reject ataukah dia akan breakout. Ternyata dia breakout dengan volume yang besar ya, volume yang besar di sini. Cuman di sini saya buatkan
area dimana dia syaratnya kita bisa masuk di saham ini ketika dia sudah nge-breakout area ini, dimana area ini adalah resisten tertinggi terdekatnya setelah dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Di sini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya. Di sini resisten, dan kemudian dia sudah di breakout. Sudah di breakout di sini, dan juga dia juga sudah nge-breakout garis MA50-nya ya, garis MA50-nya, dan kemudian dia masih tertahan di area sini. Oke, jadi kita bisa tunggu ketika dia sudah berhasil atau ngejebol area ini. Misal dia di sini di harga 292 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 266, persentasenya sekitar 8,90%, dan kita akan cari area resisten terdekatnya. Oke, di area sini ya. Dimana ini ada area support sebelumnya, di sini support, di sini support, dan di sini juga sempat ada perlawanan di sini dan ternyata lanjut bablas turun ya. Oke, jadi kita bisa misal buy on breakout di area sini, misal di harga 290 dengan cut loss kita di harga 266, satu tick aja di bawah area sini. Jadi sekitar persentasenya 8,28% dengan resisten kita di harga 324, dimana itu adalah area support sebelumnya dengan persentase 11,72%. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari area ini, misal closingnya di harga 334, kita bisa hold ya, bisa hold dengan harapan dia akan bisa sampai ke resisten selanjutnya, misal di sini di harga 412 ya, dimana itu adalah resisten sebelumnya, dan disitu juga ada garis MA 200-nya. Oke, jadi secara trennya sendiri dia sudah, kalau dia syaratnya tadi ya di sini, dia syaratnya saya syaratkan dia harus breakout dari area sini. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia masih mental di bawah, walaupun dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, bisa jadi dia cuman bergeraknya seperti ini nanti, atau dia masih ngejebol area ini untuk menjadikan area support, area resisten trendline downtrend ini menjadi area support downtrendnya seperti ini. Oke, jadi kita tunggu aja untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah benar-benar pola reversal. Jadi kita pastikan dulu dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan dia walaupun dia belum bergerak konfirmasi uptrend, setidaknya dia sudah bergerak sideways di area sini. Baru dia nanti breakout, retest, dan sampai ke area sini untuk saham MLPL nih. Oke, berarti bisa dibilang kalau dia, nah di sini bisa dibilang ini adalah pola. Kalau bisa kita lihat kemarin, kalau ada yang melihat video saya kemarin, di sini adalah bisa kita lihat dengan jelas di saham MLPL ini ya. Di sini adalah fase akumulasinya. Di sini akumulasi. Sini ya, saya buat kotak aja. Oke, di sini adalah fase akumulasinya. Di sini di markup ya, di sini di markup. Di sini adalah fase distribusinya. Oke, distribusinya, kemudian baru di markdown ya, di sini dilanjut turun. Nah, di sini juga sudah bergerak sideways ya, di area sini berarti bergerak sideways. Jadi ada kemungkinan di sini sudah di ini lagi, diakumulasi lagi. Oke, di sini. Dan kemudian apakah dia berhasil breakout dari area ini? Dari area ini untuk membentuk pola uptrendnya atau membentuk pola markupnya, di mana harga akan dikerek naik sampai ke area resisten tertinggi sebelumnya di harga berapa ini, 802 ya, seperti itu. Jadi untuk syarat utamanya saya sarankan dia harus bergerak atau sudah berada di atas ini dulu, di atas ini. Atau kalau ternyata dia nggak bergerak di atas itu, nggak breakout di atas itu, kita bisa tunggu aja dia turun lagi di bawah sini untuk tektok ya. Jadi di sini kita tunggu aja dia, kalau ternyata dia di sini kembali reject, kita bisa tunggu aja di area sini. Dan cut loss satu tick aja di bawah area sini dengan resisten kita di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu dia kembali turun, di mana ini adalah area support sebelumnya, di sini support, di sini support. Dan di sini misal kita masuk di harga 194.
cut loss kita di harga 172. Kalau kita kembali tunggu dia kembali ini ya, kembali reject lagi ke area sini, kita cut loss di harga 172, di mana itu di bawah atau satu tick di bawah area ini, area supportnya ini, di mana itu adalah area resistance sebelumnya. Dan resistance kita di harga 272 itu sekitar 40,21%, di mana itu adalah resistance terdekatnya saat itu ya. Oke, seperti itu. Atau kita bisa tunggu dia ketika breakout dari area sini untuk benar-benar mengkonfirmasi bahwa dia sudah akan bergerak uptrend. Jadi setidaknya dia bergerak sideways dulu di area sini. Jadi kita bisa masuk misal di harga 290 dengan cut loss kita di harga 262, satu tick atau dua tick di bawah area sini, dan resisten kita di area sini, di mana ini area support sebelumnya di harga 326 dengan persentase take profit kita 12,42% dan cut loss kita 7,59% untuk saham MLPL ini. Dan di sini juga kalau dari RSI-nya juga dia sudah mendekati area 70 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan breakout di sini dan kemudian retest sedikit dan kemudian akan lanjut naik ke atas. Oke. Seperti itu ya, kita tunggu aja MLPL ini apakah dia berhasil breakout juga dari area resisten tertingginya ini atau dia akan kembali ke support areanya ini. Oke, seperti itu untuk saham MLPL ini. Jadi kalau kalian yang bingung ketika saya bilang ini, kalian bisa capture aja, bisa pause video ini dan kalian copy garis-garis ini di trading view kalian. Jadi akan melihat dengan jelas angka-angkanya di mana ya. Jadi jangan bingung ketika saya bilang di sini, karena emang ini kan ikut semua pergerakan. Ketika saya tarik seperti ini, angkanya di sini ikut bergerak. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas di sini cut loss-nya di sini, saya bilang, terus masuknya di sini. Ini kan ada angka yang bergerak itu yang warna hitam itu. Jadi kalian tinggal lihat aja angkanya berapa. Kalau dari HP nggak kelihatan, kalian bisa gunakan kualitas yang paling tinggi ya. Gue bisa bilang kualitas yang HD, nanti akan kelihatan kok ini angka-angkanya semua. Jadi bisa kalian post dengan jelas. Terus kalian kalau nggak mau kalian pindah ke trading view, kalian bisa kalian catat aja atau kalian capture aja. Jadi kita bisa beli kita di area sini, misal di harga 194 dan cut loss satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten terdekat kita di sini di harga 272. Itu terdekatnya kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas area sini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita akan sampai ke resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya di harga 322. Oke, seperti itu ya untuk saham MLPL ini, dimana dia sudah menarik ya. Di sini dia sudah berada di atas garis MA 50-nya dengan volume yang kuat, dan di sini juga dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan tapi masih tertahan di area resisten sebelumnya, dimana di sini ada resisten dan kemudian kembali reject ke area support ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan dia juga kalau kembali reject dia akan bergerak sideways di area sini ya. Oke, seperti itu. Kalau dia kembali reject, dia akan bergerak seperti ini selagi dia belum menembus garis atau menembus area supportnya ini. Oke, selanjutnya ada saham Akra. Oke, kalau kita lihat sendiri saham Akra ini dia sudah breakout lagi ya, di sini, dimana ini adalah area. Coba saya buat area aja sekalian. Oke, di sini dia sudah breakout walaupun sebenarnya dia sudah sampai ke area sini ya. Ke area sini dia naik dan tertahan dan kemudian besoknya dia retest dengan candle yang kecil seperti itu, tapi volumenya juga bisa dibilang cukup besar juga ya, sudah hampir mendekati garis MA 20-nya, dan kemudian candle berikutnya ternyata dia lanjut naik di sini, dia nggak kembali turun, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya di sini, dan di sini masih tertahan, di sini closingnya di harga 880 ya, tertahan, dan kemudian di sini opennya juga di harga 880 dan lanjut tertinggi, di akhirnya dia closing di harga 920, tertingginya adalah di harga 930. Jadi untuk saham Akra ini sendiri untuk saat ini kita masuk sepertinya sudah tidak bagus ya di sini. Dan resisten kita di sini. Jadi resisten kita di sini adalah di harga 945 ini, dimana itu adalah resisten sebelumnya dan sampai di sini dan kemudian reject ya di sini. Oke, jadi sekarang dia sudah mendekati area resisten 945 ini ya. Jadi dan cut loss kita di harga 875, satu tick aja di bawah area sini. Jadi sekitar 4,89% untuk wilayah cut loss kita, dan resisten kita cuma 2,72%. Jadi untuk saran saya saat ini jangan masuk dulu. Kita tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah sini.
Misal kita dapat di harga 890 dengan cut loss kita masih di harga yang sama ya, itu akan mempersempit wilayah cut loss kita jadi sekitar 1,69%. Dengan resisten kita yang sama, target kita adalah di harga 945, jadi sekitar 6,18% ya. Oke, seperti itu. Atau kalau ternyata dia nggak turun, ternyata dilanjut breakout, kita bisa buy on breakout di atas ini dengan volume yang kuat ya. Oke, kita bisa tunggu di atas ini, bisa kita ambil misal di harga 950, ketika dia breakout, kita bisa buy on breakout di harga 950 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area sini, misal di harga 940-nya ya. Oke, kita akan cari area resisten terdekatnya dulu. Oke, di sini ada resisten. Di sini ada resisten, di sini juga ada area supportnya ya. Oke. Di harga 1010. Oke, berarti target kita bisa kita utamakan kalau seumpama dia berhasil breakout, kita bisa buy on breakout ya di harga 950 dengan target kita di harga 110 ini dengan persentase sekitar 6,8% ya, dengan cut loss kita 1,05%. Oke, jadi saham Akra ini bisa kita tunggu dia kembali retest ke bawah sini ke harga berapa nih? Ke harga 890 atau ke harga 890, atau kita bisa kalau ternyata dia nggak turun, dia breakout dari resisten ini sebelumnya, di mana harga sebelumnya adalah harga 945, kita bisa tunggu dia breakout dan kita bisa buy on breakout dengan cut loss 1 tick aja di bawah harga 945 ini dengan target kita di harga 1010 ya. Resisten selanjutnya di persentase 6,86% untuk wilayah take profit kita. Oke, kalau di sini juga bisa kita lihat dia sudah jauh ya dari area 70-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke bawah, di mana resisten sebelumnya kalau dari RSI-nya di sini. Oke, sebenarnya sudah breakout juga dia berarti ya. Oke, kita tinggal tunggu aja dia apakah di sini di candle ini dia akan retest ataukah lanjut naik ya untuk saham Akra ini. Kalau dari trennya sendiri, dia di sini sempat hampir terbentuk dead cross ya, garis EMA 50 sudah memotong atau menyerempet garis EMA 200-nya. Di sini sudah terbentuk dead cross ternyata di sini. Dan sini juga karena candle bergerak konsisten kuat di atas garis EMA 50 dan EMA 200-nya, jadi di sini akan terbentuk golden cross lagi ya, cancel ya. Jadi dead cross-nya akan tercancel. Jadi garis EMA 50 akan berada di atas garis EMA 200-nya lagi karena candle konsisten berada di atas garis EMA 50 dan EMA 200-nya. Oke, seperti itu kesimpulannya. Kita bisa tunggu dia retest lagi atau kita bisa buy on breakout ketika dia nggak retest tapi dia ternyata lanjut naik, kita bisa buy on breakout di atas. Selanjutnya ada saham TINS. Oke, TINS ini juga sama, dia ternyata sudah mendekati area resistennya, area rejectionnya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya di sini di harga 1920. Di sini juga kalau kita masuk juga sudah rawan dimana cut loss kita di sini dan resisten terdekat kita cuman di sini sekitar 4% dan cut loss kita 19,24%. Kalau kita beruntung dia bisa sampai ke sini, kita dapat 4% kalau kita maksain masuk ya. Tapi kalau dari polanya sendiri di sini bisa dibilang adalah pola shooting star ya. Pola shooting star dimana ada kemungkinan di sini udah sampai di atas ya, sudah sampai di pucuk. Dengan pola seperti ini dia akan kemudian lanjut reject ke bawah ya. Coba kita lihat untuk saham TINS. Oke, tapi kalau dari transaksi asingnya sendiri di sini kalau saham TINS ini ya, dari asing dia dari tanggal 17 Maret sampai 25 Maret itu dia ada akumulasi terus ya, dimana di tanggal 25 dan 24 Maret kemarin juga secara transaksi asing itu cukup besar ya, dimana di tanggal 24 dia akumulasi sebanyak 83 miliar total transaksinya, dan tanggal 25 dia hari Jumat kemarin, penutupan market kemarin, minggu kemarin ya, di transaksi total asing ada sekitar 67,46%. Oke, kalau kita lihat dari ininya IPOT, saya mau lihat TINS tanggal 25 ya. Oke, tanggal 25 di sini asing ya, di net buy sebanyak 67 miliar. Kalau dari broker summary-nya juga dari domestik ternyata ada akumulasi ya. Di sini ada akumulasi dari DX dan BK, dan di sini yang paling mencolok ada DX ya. DX borong sebanyak 101.000 lot ya.
dimana dia transaksinya beli 18 miliar, tapi masih lebih banyak asing sebanyak 67,5 miliar, dan di harga rata-rata hampir sama 1845. Sekarang harganya 1845, berarti mereka banyak borong ketika di pra closing kemarin ya. Kalau sejarah harga rata-rata, karena kemarin penutupannya di harga 1845. Oke, kita lihat aja nanti kalau saham ini apakah dia lanjut naik. Jadi bisa kita tunggu untuk di posisi ini, karena ini bisa dibilang ini rancu ya, agak beresiko karena cut loss kita atau atap kita itu terlalu dekat, cuma 4% dengan resiko kita yang akan kita tanggung kalau dia turun di 19,24%. Jadi kalau dari broker summary sendiri ternyata saham ini bagus ya, banyak diakumulasi, asing juga masuk terus menerus, dan juga secara domestik sendiri kemarin ternyata ada akumulasi juga. Jadi kita bisa tunggu aja dia sampai ke area sini aja sekalian ya, apakah dia berhasil breakout atau enggak. Jadi kita bisa buy on breakout aja dengan cut loss kita di bawah area sini. Misal ini saya buatkan area aja. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa buy on breakout aja ya di sini. Kalau ternyata takutnya mereka akumulasi kan di sini masih ada sekitar 4% lagi. Ternyata di sini nanti mereka guyuran. Jadi di sini mereka kemarin ada akumulasi, asing juga akumulasi terus menerus dari tanggal 20 berapa tadi tuh? Dari tanggal 17 ya. Dari tanggal 17 itu candle yang ini, dari tanggal 17 tuh asing udah terus menerus ambil dari tanggal 17 di sini sampai ke sini, berarti mereka sudah untung sekitar 17% ya. 7%. Nah, nanti bisa aja dia sampai di sini, dia di harga 1915 dan mereka langsung guyuran. Jadi akhirnya dia kembali reject ke bawah. Jadi kalau kita mau ambil saham ini, karena untuk masuk sekarang udah agak riskan, langsung bisa aja di sini nanti langsung dibanting ke bawah sama asing karena dia sudah ngambil dari tanggal 17 ya, dari candle ini. Dari candle di sini ketika dia reject ya, dan kemudian retest di area sini, dan kemudian di sini asing sudah mulai akumulasi dan sampai ke sini dia sekarang udah profit sekitar 17%. Nah, jadi amannya kita bisa tunggu aja dia turun ke bawah sini. Kita masuk, kalau mau masuk kita turun di bawah sini di harga 1580 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah garis MA50 dan MA200 nya, dengan resisten kita di yang sama ya seperti sebelumnya di harga 1925. Jadi dengan persentase yang akan kita dapat, cut loss-nya 6,01% dan take profit kita atau wilayah resisten kita 21,84% gitu. Dilihat di sini ya, di bar yang warna hijau ini untuk take profitnya, harganya di sini harga kita masuknya, di sini yang warna merah ini adalah harga cut lossnya. Jadi jangan bingung lagi kalian untuk membacanya. Malah ada yang bilang kemarin pusing melihat video saya, bahkan saya sendiri sebenarnya kalau melihat analisis yang lain lebih pusing lagi. Karena apa? Karena mereka terlalu banyak menggunakan garis sampai ribet saya sendiri untuk melihatnya. Resistennya kenapa terlalu dekat semua, sedangkan saya sendiri karena saya ada swing trade atau untuk apa ya istilahnya, bukan pemain tektok, saya swing trade. Jadi saya membuat resisten dan area supportnya itu saya buat berjauhan aja sekalian. Jadi kalau udah sampai di sini ya udah, saya nggak akan cari support minor di sini, tapi saya akan cari support mayornya sekalian. Dimana ya udah kalau dia di area sini ya udah kita tunggu aja di bawah sini sekalian. Kita tinggal sabar, kita tunggu. Kalau dia turun ke bawah sini dan dia retestnya dengan sempurna seperti sebelumnya, ya udah ambil, sikat lagi. Jadi saya nggak akan buat garis terlalu banyak seperti ini. Misal di sini kalau saya lihat yang lain ya, di sini nanti ada resisten, berarti di sini bisa jadi support. Terus di sini juga bisa kita lihat di sini ada resisten juga, ini bisa jadi support. Siapa yang nggak pusing kayak gini? Misal nanti kita masuk di sini ya, misal di harga ini, cut loss-nya di sini di harga 1795, dan kalau ternyata dia lanjut turun, kita bisa masuk di sini. Kan pusing kalau terlalu banyak garis seperti ini. Ya bukan menyalahkan ya, bukan saya membandingkan dengan analisis yang lain ya, tapi di sini kemarin karena saya sempat itu juga nggak enak juga bacanya, saya sudah merasa menyuguhkan tampilan yang paling simpel dan sederhana dengan garis support, resisten, dan penyampaian yang saya ringkas. Tapi masih ada yang bilang pusing. Ya tapi ya, nah stylenya orang beda-beda ya. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa tunggu aja dia kembali retest ke bawah sini, reject ke bawah sini. Jadi ada kemungkinan di sini asing akan jualan ya di area sini, di mana dia sudah akumulasi dari tanggal 17
Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali reject ke sini. Tapi ternyata kalau asing jualan tapi ternyata secara domestik masih permintaannya masih kuat terus, masih beli terus untuk saham TINS ini. Jadi ada kemungkinan kita bisa buy on breakout aja di atas area sini, misal di harga 1925 dengan cut loss kita di bawah sini aja, satu tick di bawah area sini di harga 1905 ya. Oke, dengan persentase 1,04% dan kita cari area resisten selanjutnya. Sini. Oke. Sini di harga 2180. Oke, di sini ya. Berarti kita misal bisa buy on breakout di harga, misal dapat di harga 1925 dengan cut loss kita di harga 1905 dengan persentase cut loss 1,04% dan resisten kita di harga 2180 dengan persentase take profit kita adalah 13,23% untuk saham TINS ini. Oke. Jadi untuk saham TINS ini pertama kita bisa tunggu dia retest lagi, reject lagi ke area sini, kita bisa ambil ketika dia sampai ke area sini di harga 1570 atau ya yang pasti di area sini ya pokoknya. Atau kita bisa buy on breakout kalau ternyata asing jualan tapi ternyata secara domestik masih kuat untuk terus membeli saham ini. Kita bisa buy on breakout di harga 1925 misalnya. Oke, seperti itu ya untuk saham TINS ini. Oke, di sini juga dia bisa kita lihat dia sudah melewati area 70-nya, apakah dia akan sampai ke area 80 ini atau ternyata lanjut turun ya. Oke, seperti itu untuk saham TINS ini. Selanjutnya kita akan lihat saham Adro. Oke, kalau saham Adro ini sendiri kalau dari jangka panjang ya dia masih uptrend kuat ya, di mana garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200. Dan di sini walaupun candle sempat hampir turun tapi ternyata masih tertahan di atas garis EMA 50-nya dan kembali naik ke atas sini, dan ini juga adalah resisten trendline uptrendnya. Dari sini walaupun sempat dijebol ternyata dia kembali lagi masuk ke atas, tapi dia sekarang masih tertahan di resisten 2900 ya di sini. Di sini ada area resisten sebelumnya adalah area rejection ketika menyentuh harga 2900 dan kemudian dia reject lagi ke bawah. Oke, jadi kemarin dia masih di saat ini dia masih tertahan ya, di sini ketika di sini menyentuh di candle ini di tanggal 24 Maret kemarin menyentuh harga tertingginya 2900 ya, di harga 2900 dan kemudian kembali turun lagi. Jadi closingnya di harga 2880. Dan di candle ini 25 Maret ternyata dia lanjut reject ya, tapi masih tertahan di area resisten trendline uptrendnya ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk saham Adro ini sendiri saya sarankan untuk sekarang kita pantau aja dulu apakah dia kembali reject lagi dari area ini di harga ini, dimana ini dimana ini adalah resisten trendline uptrendnya dan ini akan berfungsi menjadi area supportnya. Tapi kalau ternyata dia masih di breakdown juga, kita bisa tunggu aja untuk saham Adro ini di sini ya, dimana ini adalah resisten tertinggi resisten sebelumnya di sini, dan di sini ada garis MA 50-nya. Jadi kalau dia ternyata di sini masih turun, kita bisa tunggu aja di area sini di harga 2470 misalnya. Atau kita bisa buy on breakout ketika dia sudah breakout di area harga 2900. Misal kita tunggu masuk di sini di harga 2930 dengan cut loss kita ya bisa di bawah sini ya, di bawah resisten resisten uptrendnya ini misal di harga 2800 ya, sekitar 4,44%, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten sebelumnya di harga 3270 sekitar 11,60%. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama seperti saham-saham sebelumnya karena dia sekarang berada di posisi yang nanggung ya, berada di posisi rejection. Jadi bisa kita tunggu aja dia kembali retest ke sini. Di sini ada garis MA50 dan di sini adalah area resisten sebelumnya di harga 2480. Atau kita bisa buy on breakout di harga 2930 dengan catatan dia sudah breakout dari harga 2900 ya. Oke, seperti itu untuk saham Adro ini. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau RSI sendiri dia sudah menungkik ya, apakah dia akan turun kembali ke area 50 ini ataukah nanti cuma setengah sini dan dia kembali naik lagi ke atas. Kita lihat aja nanti untuk saham Adro ini. Tapi yang pasti sepertinya kalau menurut saya dia akan turun ke sini dulu, atau dia ya mungkin aja bisa breakout juga ya. Coba kita lihat dulu untuk Adro untuk memastikan aja. Oke,
Di sini juga ada, kalau dari domestik kemarin ada distribusi ya, distribusi di mana CS jualan sebanyak 49 miliar ya, sebanyak 175.000 lot, dan CC juga jualan sebanyak 66.000 lot. Tetapi di kemarin itu diborong sama asing juga sebanyak 27,8 miliar ya. Oke, untuk transaksi asingnya sendiri. Jadi secara domestik ada distribusi, dan secara asing akumulasi ya kemarin. Oke. Jadi seperti itu untuk broker summary-nya. Secara domestik ada distribusi, tapi asing masih ambil barang ini. Jadi nanti tinggal kita lihat aja nanti apakah domestik masih distribusi ataukah sudah mulai akumulasi lagi. Jadi kalau asing akumulasi, domestik akumulasi kerjasama ya, dan itu klop berarti dia akan naik ya, naik harganya, kita bisa beli buy on breakout ya. Tapi kalau ternyata nanti secara domestik masih jualan lagi dan asing juga ikut jualan, kemarin dia akumulasi dan hari ini ikut jualan, ya udah harganya bakal lanjut turun ya, dimana domestik jualan, asing juga ikut jualan. Oke, seperti itu untuk saham Adro ini. Selanjutnya ada saham MPPA. Oke, MPPA ini juga sama ya, ternyata dia sudah reject ya ketika dia sampai ke area sini, dimana ini area support dan resistance sebelumnya, sampai ke area sini dan terbentuk pola shooting star ini, dan dia kembali reject ya, ada kemungkinan dia reject sini. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, kita bisa buy on breakout aja kalau ternyata dia nanti berhasil naik ya. Buy on breakout di harga 460, misal masuk di harga 460 dengan cut loss kita bisa di bawah sini aja di harga 440, dengan resisten kita di harga sini, di harga berapa ini, 650, dimana ini adalah area support, di sini support, dan di sini ada area resisten, atau kita paskan aja di resisten sini di harga 610 ya, di harga 610 dengan persentase take profit kita 32,61%. Itu kalau dia breakout. Tapi kalau ternyata dia nggak breakout, kita bisa tunggu aja di bawah sini, dimana di sini ada garis MA50, dan di sini juga ada area resisten dan support sebelumnya di sini. Oke, jadi cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, cuman udah cukup lebar ya kalau kita ambil di sini. Jadi nanti bisa kita sesuaikan aja. Kita ambil di harga 304 ya, 304, dimana itu adalah area support resisten sebelumnya yang akan di retest lagi. Di sini sudah di retest menjadi support, dan kemudian dia udah mental dari sini, bisa ada kemungkinan kita bisa ambil di sini di harga 304. Dan cut loss kita di harga 266, sekitar persentase cut loss kita 12,50%, dengan harapan kita dia bisa akan sampai ke resisten ini lagi di harga 446 ya. Jadi sekitar persentase take profit kita adalah 46,71% untuk saham MPPA ini. Oke, seperti itu aja ya. Sama, sekarang dia sudah posisi sudah mental dari area resistennya, udah reject. Jadi kita bisa tunggu dia kembali turun ke bawah sini. Tapi ternyata kalau nggak turun ke bawah sini, kita bisa buy on breakout aja di atas sini sekalian. Oke, kalau di sini sendiri saham ini walaupun dia secara tren jangka panjang dia masih downtrend ya, masih downtrend, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, tapi di sini sudah mulai ada pembalikan, sudah mulai ada pola reversal, dimana dia sudah berada di atas istilahnya candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50, tinggal menjemput aja garis MA200 ini, dan dia juga sudah terbentuk pola lower high ya, dimana lowernya sudah terbentuk lower yang lebih tinggi dibandingkan lower sebelumnya. Oke, kalau dari RSI sendiri dia sudah ya kemungkinan masih akan kembali retest dulu ya, retest dulu ke area 50-nya atau ke support afternya ini ya. Oke, jadi kita lihat aja untuk saham MPPA ini sendiri seperti apa. Jadi kita bisa buy on breakout atau kita tunggu dia kembali retest ke area supportnya. Selanjutnya ada saham energi. Oke, di sini dia masih bisa dibilang masih retest ya, masih retest di area sini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini sempat di breakout ya, dan di sini retest untuk jadi support, dan walaupun di breakdown lagi ya di sini, tapi masih tertahan di sini di candle ini, masih tertahan di garis MA50-nya, dan tertahan di sini, dimana ini adalah area resisten, jajaran resisten sebelumnya ya, dan kemudian dia mantul dan kemudian masuk lagi ke dalam area ini, dan di sini dia retest dengan candle yang kecil dan volumenya juga masih dibilang kecil. Oke, selagi dia masih belum nge-breakdown area ini, berarti masih aman ya untuk saham energi ini. Coba kita lihat risk rewardnya, misal kita tunggu aja dia mantul di sini ketika sudah muncul candle hijau ya. Cut loss satu tick aja di bawah area sini atau 2 tick, atau kalau kita maksimalkan di bawah sini udah terlalu jauh ya. Oke, 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini ya. Misal di harga kita masuk di harga 172 dengan cut loss kita di harga 162, dan resisten harapan kita bisa sampai ke sini.
ke ekornya ini sebelumnya ya, di harga 200. Ya seperti itu. Kenapa kenapa mungkin kalian bertanya kenapa nggak masuk di harga sekarang aja, di harga 166 aja, kenapa tunggu dia breakout? Jadi kalau kita masuk sekarang masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun, karena di sini candlenya masih merah ya, candle masih merah, masih ada, dia ada kemungkinan akan lanjut turun ke bawah sini. Oke, ke bawah sini, dimana ini adalah support uptrendnya. Tapi kalau dia nanti sudah muncul candle hijau dan dia sudah breakout dari area ini, karena di sini kan masih di dalam area ya, dimana ini area, oh malah ini di sini ekornya itu malah di sini ya. Oke, di sini. Jadi kita bisa masuk aja di harga ketika dia sudah keluar dari area sini. Misal di harga 172 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Kalau masuk dengan resisten kita harapannya di sini ya, dimana itu adalah ekor sebelumnya di harga 200, jadi sekitar 16% wilayah take profit kita dan 5,81% adalah wilayah cut loss kita. Di harga 162 cut loss dan take profit kita di harga 200 kalau dia berhasil breakout dari sini. Tapi ternyata kalau dia masih lanjut reject, kita bisa pertimbangkan area-area ini ya. Di sini ada harga 144, ada resisten, ada support uptrendnya. Ada support uptrendnya dan ada garis MA 50 nya juga di harga 144. Tapi ternyata kalau 144 itu dijebol juga, kita bisa tunggu di sini di harga 136, dimana itu adalah jajaran resisten atau area resisten sebelumnya. Dan itu kalau masih ditembus juga, kita bisa tunggu dia di garis MA 200 nya itu di harga 124 ya. Oke, jadi seperti itu ya, kita bisa tunggu dia breakout di sini di harga 172. Tapi kalau masih reject juga, kita bisa tunggu pantulan di sini di harga 146, dimana itu adalah area support uptrend dan ada garis MA 50-nya. Dan pilihan ketiganya kita bisa tunggu di sini di harga 136, apakah ada pantulan atau enggak, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Atau kalau dia masih turun juga, kita bisa pertimbangkan masuk di harga 124, dimana itu adalah garis MA 200-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sendiri kalau kita lihat juga, kalau dari trennya sendiri dia baru aja terbentuk pola golden cross ya, dimana garis MA 50 sudah memotong garis MA 200, dimana ini adalah bisa dibilang indikasi dia akan terbentuk pola yang kuat ya, dimana dia sudah akan membentuk pola uptrendnya, dimana sebelumnya dia turun di sini, atau bisa dibilang bukan turun ya, tapi bergerak sideways di base ini, dan kemudian dia sudah breakout dan sudah retest juga, dan sekarang dia sudah berada di area resisten selanjutnya ya. Apakah dia berhasil naik ataukah lanjut kembali turun lagi ya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham energi ini, apakah dia berhasil breakout ataukah mau turun lagi ke area MA 50 nya atau MA 200 nya. Oke, kalau di sini juga bisa dibilang dia sudah menungkik ke bawah ya. Jadi apakah di sini apakah dia akan kembali juga ke area 50 nya ini, area 50 nya, dan sama juga berarti kalau dia sampai ke area 50 ada kemungkinan dia akan sampai ke sini resisten ke support uptrendnya ini. Oke, selanjutnya ada saham Avia. Saham Avia ini kalau nggak salah kemarin dia banyak dijual asing ya, Avia. Oke, kemarin dia asing. Oh ya, asing berarti jualan terus ya untuk saham Avia ini dari tanggal 18 Maret sampai 25 Maret dia asing guyur-mengguyur lumayan banyak ya, dimana kemarin sedikit ya dibandingkan hari sebelumnya di tanggal 24 cuman 9 miliar, dan tanggal 25-nya dia cuman jualan sebanyak 2,58 miliar. Dan di sini terbentuk candle doji, dan di sini juga kalau untuk kita masuk juga saya belum sarankan karena dia masih nanggung ya, masih nanggung. Sini resistennya di sini bisa dibilang lebih tinggi tingkat cut loss kita dibandingkan dengan resisten, dimana kalau resistennya sendiri masih resisten downtrend ya, trendline downtrend di sini. Oke, untuk saham Avia ini masih bisa kita pantau terus. Bisa kita pantau terus aja di area sini. Kita tunggu aja dia kembali retest ke area sini, misal di harga 695 atau di harga pokoknya yang pasti di area ini ya, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya. Kalau kalian bingung, kalian bisa pause dulu video ini dan kalian buatkan area support seperti ini ya. Di sini kalian akan tahu harga-harganya di mana. Oke, kita jemput aja dia di area sini, misal di harga 705 dengan cut loss kita di bawah area sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol juga area ini, berarti dia akan membentuk lower yang baru lagi. Oke, misal di harga 680 kita keluar aja atau kita cut loss aja di 3,55%, dan resisten kita terdekatnya di bawah garis MA 50-nya dan di resisten trendline downtrendnya ini. Untuk saat ini misal kita masuk di harga 705, mungkin resisten trendline kita di sini di harga 800 ya, jadi sekitar 13,48%. Jadi untuk Avia ini sendiri asing masih jualan terus menerus, jadi ada kemungkinan dia masih akan turun ke bawah sini ya.
Oke, coba kalau kita lihat dari dari domestiknya. Oke, kalau dari domestiknya sendiri kemarin masih bisa dibilang masih distribusi juga ya. Ya, domestik distribusi dan asing juga distribusi. Kalau tanggal 24-nya, tanggal 24 juga masih distribusi. Oke, berarti ada kemungkinan emang saham ini akan kembali retest lagi ke area supportnya ini. Selagi dia belum ngejebol area ini, berarti masih aman ya. Masih bisa dia untuk sampai ke resisten trendline downtrendnya ini, atau dia akan ngejebol dan akan membentuk pola uptrendnya. Dimana di sini downtrend, dia akan ngejebol area downtrendnya ini, dia berarti akan membentuk pola yang baru, adalah membentuk pola uptrendnya. Oke, seperti itu ya untuk saham Avia ini. Selagi dia belum menembus atau belum menyentuh harga 680, berarti sahamnya masih aman untuk kita bisa masuk. Tapi masuknya jangan sekarang, tapi masuknya nanti ketika dia sudah mendekati area support ini. Oke, jadi itu tadi ada sekitar 12 saham yang sudah kita review pergerakannya. Jadi bisa kita lihat aja, kita pantau saham-saham ini seperti apa ke depannya. Oke, sekian aja dari saya, dan saya ingatkan kembali lagi untuk kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, untuk kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video-video terbaru. Oke, untuk kalian yang mau request saham-saham tertentu, bisa komen di bagian komunitas ini ya. Kalian bisa request di sini. Saya request di video-video postingan-posting saya seperti ini. Oke, nanti saya akan baca dan saya akan buatkan analisanya. Oke. Dan untuk kalian juga yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, bisa gabung di linknya ada di deskripsi ya. Di deskripsi kalian cari aja nanti linknya, dan kita gabung dan kita bisa apa ya, atau di sini juga ada join grup WhatsApp ya, di banner saya ini. Oke, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.